Gaza dikabarkan akan dibelah menjadi dua bagian dan akan dipasangi pagar pembatas. Israel mengeluarkan seruan itu pada Rabu 21 Februari, meminta warga Palestina mengungsi ke selatan jalur Gaza. Dikutip dari Tribun News pada 22 Februari melansir dari laporan Jerusalem Post, menyatakan bahwa itu upaya penting untuk operasi logistik, di mana tentara IDF telah membuat partisi di sisi Palestina di pagar perbatasan Gaza dengan Israel. Lanjut dalam laporan, diperkirakan perubahan signifikan tersebut akan bertahan bahkan setelah perang, mengklaim memperoleh kendali operasional atas wilayah terkait. Di satu sisi, dalam wawancara dengan surat kabar Ma'arif pada Selasa 20 Februari pagi, Or Vialkov, pakar perang dan terorisme Israel, buka suara. Disebutkannya Israel sedang membangun penghalang antara kota Gaza dan seluruh jalur Gaza di selatan. Jalan tersebut dikelilingi tembok tanah dan sudah ada operasi di kedua sisi jalan untuk mendirikan pos pemeriksaan. Tujuannya agar Hamas di jalur Gaza tidak mampu mempersenjatai diri seperti yang dilakukannya dalam beberapa dekade terakhir. Buntut melakukan agresi di kamp pengungsi pusat di Khan Yunis, Israel menyisakan 2 brigade saja untuk misi pengepungan. Dikutip dari Tribun News pada 22 Februari, kabar itu hasil melansir dari laporan Yediot Ahronot dan penarikan dilakukan pada Rabu 21 Februari 2024. Padahal sebelumnya pada Selasa 20 Februari, Israel sudah melakukan penarikan pasukan Brigade 646 dari pasukan infanteri Givati, di mana laporan itu menyatakan bahwa pasukan yang disisakan adalah pasukan terjun payung dan bekas brigade lapis baja, serta satuan pasukan khusus yang menduduki kompleks medis Nasser. Dijelaskan bahwa jumlah pasukan Israel di jalur Gaza saat ini adalah yang terendah sejak dimulainya agresi darat. Brigade Givati bertanggung jawab atas pengepungan kamp pengungsi di sebelah barat Khan Yunis dan mengusir 100.000 warga Palestina ke wilayah Al-Mawasi. Laporan itu menyatakan bahwa eskalasi agresi Israel terhadap Khan Yunis dilakukan untuk meningkatkan tekanan pada perundingan Hamas untuk membebaskan para sandera dan mencapai gencatan senjata permanen. Terbongkar kerugian Israel imbas luncuran rudal Hizbullah yang sukses mencapai Matzufah. Selain itu, Hizbullah juga memberi kerugian Israel dengan menyerang secara langsung perkumpulan tentara di Afifim. Dikutip dari Al-Mayadin pada 22 Februari, kabar itu disampaikan oleh Hizbullah dalam sebuah pernyataan pada Rabu 21 Februari kemarin. Terbaru, jumlah total operasi yang dilancarkan Hizbullah dengan target Israel sebanyak 13 serangan. Pertama kalinya, Hizbullah menargetkan pemukiman Matzufah dengan menggunakan rudal Katyusha. Lokasi itu berjarak 3 km dari perbatasan Lebanon, merupakan lokasi pabrik baja, wisata, barak militer, lapangan tembak, teater, dan toko perbelanjaan. Terpisah, Hizbullah juga melakukan penyerangan langsung terhadap perkumpulan pasukan Israel di pemukiman Afifim. Mereka menyerang dengan senjata yang sesuai untuk kedua kalinya dalam sehari, mengakibatkan kematian dan cedera di antara pasukan IOF. Selain itu, perlawanan Islam di Lebanon juga menargetkan Hadab Yarun dengan 2 rudal Furqan yang langsung mengenai target. Konfrontasi sengit adu kecermatan antara sniper Hamas versus Israel di jalur Gaza Selatan. Dikabarkan banyak tentara Israel yang menjadi korban baik terluka ataupun tewas.
Dikutip dari Al-Mayadin pada 22 Februari, kabar itu menurut rilisan video Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas di Telegram resminya pada Rabu 21 Februari kemarin. Satu di antara video yang ditunjukkan adalah saat sniper Hamas berduel dengan sniper dari Zionis. Dari video terlihat Hamas membidik sniper Israel yang berada di sebuah rumah dengan senapan mesin dan peluru RPG. Seusai bidikan dirasa tepat, tak butuh waktu lama, sniper Hamas pun langsung melancarkan serangan. Terlihat asap mengepul dari lubang tempat tentara Israel berada. Dari laporan diketahui setidaknya 4 tentara Israel tersebut tewas dan banyak lainnya terluka. Selain itu, konfrontasi dan adu cermat antara sniper juga terjadi di beberapa bangunan lainnya di wilayah jalur Gaza Selatan. Osama Hamdan menyentil posisi pemerintahan Amerika Serikat dalam konflik Hamas-Israel di Gaza. Amerika disebutnya tak pernah menjadi mediator atau netral dan hanya menjadi mitra setia Israel. Selain itu, Hamdan menyebut bahwa pejuang perlawanan telah menghancurkan impian Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dikutip dari Al-Mayadin pada 22 Februari, kabar itu disampaikan Osama Hamdan dalam wawancara eksklusif pada Rabu 21 Februari kemarin. Hamdan menegaskan bahwa pejuang perlawanan telah menghancurkan impian mereka, di mana masih berkhayal mengenai implementasi proyek ideologis Zionis. Selain itu, Hamdan juga menyebutkan posisi Amerika Serikat di mana tidak pernah menjadi mediator atau netral. Posisi Amerika disebutkan Hamdan akan selalu berada di samping Israel menjadi mitra setia. Selain itu, operasi Banjir Al-Aqsa disebutnya sebagai upaya menghentikan rencana pemerintah Amerika untuk membentuk kawasan dan masa depannya sesuai dengan kepentingan Washington dan pendudukan Israel. Yordania dan sekutu Israel, Inggris, dikabarkan telah mengirimkan 4 ton bantuan ke Gaza. Bantuan itu merupakan bantuan kemanusiaan termasuk obat-obatan, bahan bakar, dan makanan. Dikutip dari Al Arabiya pada 22 Februari, kabar itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron dalam sebuah pernyataan pada Rabu 21 Februari kemarin. Lokasi penerima bantuan sebanyak 4 ton itu terkhusus di Rumah Sakit Tal Al-Hawa di Gaza Utara. Diketahui bantuan itu didanai Inggris, kemudian disampaikan oleh Angkatan Udara Yordania. Lanjut David Cameron, ia menyatakan tujuan pemberian bantuan kemanusiaan di Gaza. Satu di antaranya adalah bisa bermanfaat bagi ribuan pasien yang masih dirawat, serta bahan bakar akan memungkinkan rumah sakit untuk melanjutkan pekerjaan penyelamatan nyawa. Namun ia melihat situasi di Gaza sangat memprihatinkan dan dibutuhkan lebih banyak bantuan dalam waktu cepat, sehingga pihaknya pun menyerukan jeda kemanusiaan segera untuk memungkinkan bantuan tambahan masuk ke Gaza secepat mungkin dan membawa pulang sandera. Meir Golan selaku Menteri Kemajuan Perempuan Israel disebut bangga dengan runtuhnya Gaza. Itu menunjukkan seraya ia tidak memperdulikan penderitaan anak-anak dan sesamanya. Dikutip dari Tribun News pada 22 Februari, kabar itu disampaikannya dalam sebuah pernyataan langsung dalam pidatonya beberapa waktu lalu. Ia menyatakan bahwa ia secara pribadi bangga dengan reruntuhan Gaza. Ia bahkan menyatakan bahwa setiap bayi bahkan dalam usia 80 tahun akan menceritakan kepada cucu-cucu mereka
tentang apa yang dilakukan orang-orang Yahudi ketika mereka membunuh keluarga mereka. Disebutkan bahwa ia dengan sikap acuh tak acuh menyatakan bahwa ia tak peduli dengan Gaza sedikit pun. Secara tidak langsung May Golan menyatakan bahwa satu-satunya fokusnya saat ini adalah penghapusan Gaza. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.